Benar. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan nikmat, limpahan rahmat serta limpahan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada pribadi-pribadi kita semua. Sehingga dengan limpahan itu semua hadirin sekalian, kita mampu melaksanakan aktivitas, rutinitas kegiatan kita sehari-hari. Selawat beriringkan salam senantiasa juga kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan disampaikan juga kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, kepada para tabi'ut tabi'in, hingga kepada seluruh umat manusia yang tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnatul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir zaman kelak nanti. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup manusia ini, hidup kita ini hadirin sekalian, itu dipenuhi dengan berbagai macam persoalan. Hidup kita ini hadirin sekalian yang syarat dengan persoalan. Di sisi lain juga hidup kita itu serba berada dalam ketidakpastian. Mayoritas hidup kita hadirin sekalian itu berada dalam ketidakpastian. Tidak ada hal yang pasti. Banyak hal yang tidak pasti dalam hidup kita hadirin sekalian. Sesuatu yang sudah kita usahakan, yang kita rencanakan, itu gak pasti akan terjadi. Kita sudah siapkan hadirin sekalian rencana kita. Kita sudah lakukan manajemen, kita sudah usahakan sekuat tenaga kita. Pertanyaannya, apakah itu pasti akan terlaksana? Belum tentu hadirin sekalian. Kita niatkan anak kita untuk menjadi begini. Kita didik dia, kita sekolahkan dia. Apakah pasti akan jadi seperti yang kita harapkan? Belum tentu hadirin sekalian. Itu makanya dikatakan bahwa hidup manusia itu semua berada dalam ketidakpastian. Maka hadirin sekalian sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cuma ada 3 hal dalam hidup manusia ini yang pasti hadirin sekalian. Cuma 3. Nah, ketiga hal ini hadirin sekalian yang perlu kita pahami, yang perlu kita mengerti. Nah, mari kita perhatikan hadis riwayat Tabrani yang dinilai hasan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam silsilah al-hadis sahihah nomor hadis 831. Ada 3 hal yang pasti dalam hidup manusia hadirin sekalian. Dan 3 hal ini yang perlu kita perhatikan. Dalam hadis tersebut dikatakan bahwa yang pertama yang pasti dalam hidup manusia itu adalah aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesuka hatimu. Tapi ingat, sesungguhnya kau akan menjadi mayit katanya. Hadirin sekalian, kita diperbolehkan hidup di muka bumi ini sesuka hati kita. Mau ngapain kita hidup di muka bumi, mau berbuat apapun kita, mau melakukan apapun kita, mau bertingkah laku seperti apapun kita di muka bumi ini, dikatakan isma sita, hidup sesuka hatimu katanya. Tapi ingat, fa innaka mayyitun, kamu akan mati. Inilah hal yang pertama hadirin sekalian yang pasti dalam hidup manusia. Setiap manusia itu pasti akan mati. Artinya hadirin sekalian, hal yang terpenting yang kita pahami itu bukan hidupnya yang kita pikirkan, tapi bahwa kita akan mengalami yang namanya kematian. Kalau ada yang namanya kematian, berarti kita perlu persiapkan bekal kita dalam menghadapi kematian itu hadirin sekalian. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Lagi-lagi dari sekalian, persoalan kematian itu tidak ada satupun manusia yang bisa mengelaknya. Gak ada satupun manusia yang bisa menundanya. Gak ada satupun manusia yang bisa menghindar dari kematian, itu gak ada. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sangat dahsyat hadirin sekalian. Dalam surat An-Nisa ayat 78, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musayyada. Di mana saja pun kamu berada, kematian akan menjumpaimu. Kendati pun kamu berondok di sebalik benteng yang kokoh. Kemanapun kita, hadirin sekalian, lari kemanapun kita, minggat kemanapun kita, berondok di balik benteng yang manapun kita, kalau saatnya mati, maka mati akan menjumpai kita. Gak bisa, hadirin sekalian. Kenapa? Karena kematian itu merupakan hal yang pasti dalam hidup kita, hadirin sekalian. Nah, kalaulah kematian itu merupakan hal yang pasti, hadirin sekalian, maka satu hal yang perlu kita ingat, jangan sampai ketika sudah tiba masanya kita mati, kita merasa rugi, terus nyesal, hadirin sekalian. Jangan sampai sudah tiba masanya kematian kita nyesal. Kenapa? Allah sudah menggambarkan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadukumul maut. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datangnya kematian. Allah udah bilang, belanjakan harta kita, sedekahkan harta kita sebelum datangnya kematian. Fayaqul, maka orang yang sudah meninggal itu dia akan mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rabb, ya Tuhanku, mohon tangguhkan sebentar kematianku ya Allah. Mundurkan sebentar kematianku ya Allah. Fa'asaddaqu wa akum minas solihin. Maka aku akan bersedekah katanya, dan aku akan jadi orang yang soleh. Itulah gambar dari sekalian, orang yang tidak mempercayai kematian, sehingga begitu sampai saatnya kematian, dia bilang, ya Allah, tunda kenapa kematianku? Aku akan bersedekah ya Allah, aku akan jadi orang yang soleh ya Allah. Tapi tidak, dari sekalian, ketika sudah tiba masanya kematian, maka mau berondok kemanapun kita tidak akan bisa menghindar dari yang namanya kematian itu. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hal yang pertama dari sekalian yang pasti dalam hidup kita, yaitu kematian. Siapapun dia, cepat atau lambat, duluan atau belakangan, yang pasti semua kita akan mati. Yang harus kita ingat, jangan sampai kita nyesal ketika sudah dicabut nyawa kita kelak. Yang kedua, hadirin sekalian, hal yang pasti dalam hidup manusia adalah wahbib masyikta fa innaka mughariqu. Cintailah siapa yang engkau cintai. Cintailah siapa yang engkau cintai, kata Rasul. Sesungguhnya engkau pasti akan berpisah dengannya. Kita diperbolehkan mencintai siapapun dari sekalian, tapi ingat, kita akan berpisah dengannya. Manusia itu dari sekalian, kita itu merupakan makhluk sosial, sehingga kita nggak bisa hidup tanpa orang lain. Kita membutuhkan interaksi kehidupan. Nah, di samping itu dari sekalian, Allah juga menganugerahkan kita sebuah hati, yang dengan hati itu kita berinteraksi, berkasih sayang, saling mencintai, saling menyukai sesama dengan kita.
Nah, itulah persoalannya dari sekalian. Kita diperbolehkan mencintai orang siapapun dia. Kita diperbolehkan menyukai apapun dalam hidup kita dari sekalian. Tapi harus kita ingat kita akan berpisah dengannya. Nah, persoalannya hadirin sekalian, jangan sampai apa yang kita sukai itu, apa yang kita cintai itu sehingga melalaikan kita sama Allah. Jangan sampai profesi yang kita senangin itu melupakan kita sama Allah. Jangan sampai kekayaan yang kita miliki itu menyebabkan kita lupa sama Allah, hadirin sekalian. Mari kita lihat hadirin sekalian firman Allah surat At-Taubah ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum, katakanlah jika bapak-bapakmu, wa abna'ukum dan anak-anakmu, wa ikhwanukum dan saudara-saudaramu, wa azwajukum dan istri-istrimu, wa asiratukum dan keluarga-keluargamu, wa amwaluk taraftumuha dan harta yang telah engkau usahakan, wa tijaratun taksawna kasadaha dan perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, wa masakina tardawnaha dan tempat tinggal yang engkau senangi, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilillah, lebih kamu cintai, lebih kamu sayangi ketimbang Allah dan Rasulnya sedang berjihad di jalan Allah. Ini yang diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekalian. Kita lebih mencintai orang tua kita, lebih mencintai saudara-saudara kita, lebih mencintai istri-istri kita, lebih mencintai karir kita, lebih mencintai harta kekayaan kita daripada cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang bahaya hadirin sekalian. Maka Allah mengatakan, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, maka tunggulah sampai datang ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hadirin sekalian, karena cintanya kita dengan harta kekayaan kita, dengan keluarga kita, itu melalaikan kita kepada Allah. Dan akhirnya datanglah keputusan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bahwa kita sudah menduakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita lebih mencintai harta kita, keluarga kita, ketimbang kita mencintai Allah dan Rasulnya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat itu Allah menutup firman-Nya, wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik, hadirin sekalian. Artinya hadirin sekalian, orang yang lebih mencintai hartanya, profesinya, keluarganya daripada mencintai Allah dan Rasulnya, itu termasuk orang yang fasik. Dan orang yang fasik Allah tidak akan memberikan hidayah kepadanya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua hadirin sekalian, yang pasti akan terjadi dalam hidup kita, yaitu kita akan berpisah dengan hal-hal yang kita cintai itu. Mencintai keluarga itu boleh hadirin sekalian, tapi jangan sampai karena kita cinta keluarga kita lalai dari mengingat Allah dan Rasulnya. Jangan sampai hadirin sekalian karena pekerjaan kita itu, saking sayangnya kita dengan pekerjaan kita melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang nggak boleh hadirin sekalian. Yang terakhir hadirin sekalian sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dikatakan wa'mal masyita fa innaka mudziyun bihi. Berbuatlah sesuka hatimu katanya, tapi ingat kamu akan mempertanggungjawabkannya.
Kita diperbolehkan melakukan apa saja hadirin sekalian. Kita diperbolehkan memperbuat apa saja dalam hidup kita ini. Tapi ingat hadirin sekalian, kita akan bertanggungjawabkan semua apa-apa yang telah kita perbuat. Ini yang tiga hadirin sekalian. Kita akan pertanggungjawabkan. Karena adanya pertanggungjawaban itu hadirin sekalian, maka kita harus mewanti-wanti. Kita harus hati-hati tentang apa yang kita perbuat dalam hidup ini. Kenapa? Semua kan ada pertanggungjawabannya. Mangga tetangga yang kita ambil akan kita pertanggungjawabkan hadirin sekalian. Tanah tetangga kita yang kita potong sedikit untuk kita akan kita pertanggungjawabkan. Harta warisan orang tua yang kita ambil semua akan kita pertanggungjawabkan. Gak akan bisa lari hadirin sekalian. Allah menegaskan dalam firman-Nya surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dan barang siapa yang berbuat kebajikan walaupun sebesar biji zarrah, maka dia akan melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang berbuat keburukan, kejelekan, kejahatan walaupun sebesar biji zarrah, kita akan mendapat balasannya hadirin sekalian. Artinya semua yang kita lakukan dalam hidup ini hadirin sekalian akan mendapat balasan, akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat kembali hadirin sekalian, 3 hal yang pasti dalam hidup ini hadirin sekalian. Yang pertama adalah kematian. Kita pasti akan mati. Yang kedua adalah perpisahan hadirin sekalian. Kita akan berpisah dengan hal-hal yang kita sayangi, hal-hal yang kita cintai. Dan yang ketiga hadirin sekalian adalah kita akan bertanggungjawabkan semua perbuatan yang kita lakukan. 3 hal ini hadirin sekalian yang perlu menjadi perhatian bagi kita semua, sehingga kita dapat meniti kehidupan ini dengan baik menuju kehidupan selanjutnya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tattaqun.